Coba deh, pernah nggak sih kepikiran daging sapi mahal yang Anda beli itu beneran Wagyu? Atau madu yang ada di dapur itu asli murni? Ini tuh bukan sekedar parno loh. Ini kenyataan dari apa yang disebut kecurangan pangan. Sebuah masalah besar yang tersembunyi di rantai pasok makanan global kita yang nggak cuma ngaruh ke dompet, tapi juga ke kesehatan kita. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Kita mulai dari lihat seberapa besar masalahnya, terus kita bedah satu-satu gimana kecurangan itu terjadi, setelah itu kita lihat gimana cara mencegahnya, kenalan sama teknologi-teknologi detektif yang canggih, dan terakhir kita lihat apa artinya semua ini buat masa depan makanan kita. Yuk kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya sejauh mana sih masalah ini dan gimana bentuknya di produk-produk yang kita temui dan kita beli tiap hari? Pertanyaannya simpel, ya kan? Madu yang Anda beli itu asli nggak sih? Tapi coba lihat ini. Sebuah studi di Australia nemuin hampir 20% madu di sana itu oplosan. Dan yang lagi bikin kaget, angkanya melonjak jadi 50% buat madu impor dari Asia. Bayangin, setengahnya. Ini bukti betapa gampangnya kita dikelabui. Jadi food fraud atau kecurangan pangan itu apa sih sebenarnya? Intinya gini, ini tuh tindakan sengaja buat nipu kita sebagai pembeli, entah soal kualitas atau isi produknya. Tujuannya, ya apalagi kalau bukan buat cari untung lebih besar dengan cara yang gak jujur. Dan kalau kita bicara soal skala masalahnya, wah, ini angkanya nggak main-main. Kerugian industri makanan global gara-gara praktik ini diperkirakan mencapai 30 miliar euro setiap tahun. Dan coba tebak siapa yang bayar kerugian itu. Ujung-ujungnya ya kita juga sebagai konsumen. Dan ini tuh contohnya banyak banget, cakupannya luas. Nggak cuma soal barang-barang mewah loh. Dari yang kesannya sepele kayak ngaku-ngaku jual daging Wagyu padahal daging biasa, sampai ke yang bahaya banget kayak kasus nyata penambahan melamin di susu formula bayi. Itu kan sampai bikin ratusan ribu orang sakit. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya apa aja sih unsur-unsur yang bikin sebuah tindakan itu bisa disebut food fraud? Menurut para ahli, ada 3 elemen kuncinya. Yang pertama, harus ada niat. Jadi ini disengaja ya, bukan kecelakaan. Kedua, ada penipuan, misalnya lewat label palsu atau iklan yang menyesatkan. Dan yang ketiga, tujuannya jelas, cari untung yang nggak semestinya. Biasanya ya dalam bentuk uang. Bentuk penipuannya sendiri macem-macem banget. Ada yang namanya pemalsuan, contohnya kayak nambahin zat bahaya melamin ke susu. Terus ada peniruan, di mana produk dan kemasannya ditiru plek-ketiplek. Bahkan ada yang kelihatannya simple tapi curang, yaitu salah label. Misalnya tanggal kadaluarsanya sengaja diubah. Intinya semua cara dihalalkan buat menipu kita. Nah, kalau masalahnya serumit ini, strategi terbaik itu bukan cuma nangkepin pelakunya, tapi gimana caranya kita bisa mencegah dari awal. Disinilah sebuah sistem bernama VACPP masuk. Mungkin banyak dari kita yang udah pernah dengar HCCP kan? Sistem buat keamanan pangan, biar nggak ada kontaminasi bakteri atau semacamnya. Nah, anggap aja VACCP ini saudaranya, tapi khusus buat ngurusin kecurangan pangan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa salah tanpa sengaja, tapi di mana celah orang bisa sengaja menipu kita. Beda banget kan cara pandangnya? Terus gimana cara kerjanya? Gampangnya, sebuah perusahaan itu bakal ngikutin 5 langkah ini. Mereka bikin daftar semua bahannya, terus mikirin, oke, bahan ini bisa dicurangin gimana aja ya? Habis itu mereka nilai resikonya, pasang sistem kontrol biar nggak kejadian, dan yang penting, semuanya dicatat dan dicek terus-menerus. Jadi ini benar-benar proaktif, mencegah sebelum kejadian. Oke, jadi pencegahan itu kuncinya. Tapi, gimana kalau penipuannya udah terlanjur terjadi? Nah, sekarang kita lihat senjata-senjata baru kita nih, teknologi-teknologi canggih buat melawan para penipu ini. Salah satu senjata paling canggih saat ini adalah DNA barcoding. Coba bayangin deh, setiap makhluk hidup itu punya semacam barcode genetik yang unik di dalam DNA-nya. Nah, teknologi ini memungkinkan kita buat scan barcode itu. Jadi kita bisa tahu dengan pasti ini spesies apa. Prosesnya itu mirip banget kayak investigasi forensik. Jadi, kita ambil sampel produknya, ekstrak DNA-nya, terus kita baca barcode genetiknya. Nah, urutan genetik ini kemudian kita bandingkan sama database global buat cari tahu cocoknya sama apa. Kalau udah gini, nggak ada lagi deh yang bisa bohong soal jenis ikan atau daging apa yang mereka jual. Dan hasilnya, wah, lihat aja data ini. Penggunaan teknologi DNA ini berhasil ngebongkar kasus salah label yang angkanya bikin geleng-geleng kepala,
terutama di industri seafood. Bayangin, di Taiwan, 70% ikan impor ternyata salah label. Ini masalah besar yang nggak kelihatan kalau cuma dilihat pakai mata biasa. Selain DNA, ada lagi teknologi lain yang lagi naik daun, yaitu blockchain. Intinya, blockchain ini kayak buku catatan digital yang super aman. Setiap langkah perjalanan produk, dari peternakan sampai ke piring kita, dicatat dalam sebuah blok. Dan yang paling penting, catatan ini nggak bisa diubah atau dimanipulasi sama sekali. Tapi, tunggu dulu, blockchain ini bukan tanpa celah. Walaupun catatannya nggak bisa diubah, ada satu masalah besar. Prinsip, sampah masuk, sampah keluar. Maksudnya gini, kalau dari awal data yang dimasukin itu udah bohong, misalnya daging kuda dicatat sebagai daging sapi, ya blockchain cuma akan mengunci kebohongan itu rapat-rapat. Dia nggak bisa verifikasi kebenaran data awalnya. Terus, dengan semua ini, gimana ke depannya? Apa yang harus dilakukan? Nah, sekarang mari kita lihat beberapa rekomendasi kunci buat pihak-pihak berwenang yang ada di garis depan perang melawan kecurangan pangan. Poin utamanya adalah masalah ini nggak bisa diselesaikan dari satu sisi aja. Kita butuh pendekatan keroyokan lah. Mulai dari aturan hukum yang lebih tegas dan jelas, pengawasan yang lebih ketat buat jualan online atau e-commerce, dan tentunya investasi terus-menerus di teknologi-teknologi baru biar kita nggak ketinggalan dari para penipu. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Di tengah perlombaan antara inovasi yang coba melindungi kita dan akal bulus para penipu, kira-kira siapa yang bakal menang? Jawabannya, ya bakal nentuin apa yang sebenarnya kita makan di masa depan.